Jarang, sangat jarang. Itu pun sekali lagi tidak ada yang substantif. Jangan-jangan Gibran ini kesepian di dalam kabinet. Ini hanya sekedar untuk mencoba meyakinkan publik bahwa Gibran barangkali bekerja, seremonial, program-program yang ibaratnya tinggal ketok palu gunting pita, program-program yang menurut saya tidak ada seorang wakil presiden juga akan berjalan dengan sendirinya. Tapi tambahkan satu pilihan jawaban. Apa tuh? Tidak sanggup menjawab. Bicara 100 hari pemerintahan Presiden Prabowo, itu di hati saya laksana perbincangan tentang 100 tahun pemerintahan Wakil Presiden Gibran. Kita harus menanggung perasaan terbebani ini berapa lama lagi? Yang membuat saya sesungguhnya enggan gitu untuk katakanlah meninjau 100 hari pemerintahan Prabowo Gibran. Kalau 100 hari pemerintahan Prabowo, oke lah. Dan orang juga banyak membicarakan itu. Iya, oke lah. Tapi kalau ada kata Gibran di situ sebagai wakil presiden ya, jadi saya tidak sedang menyinggung dia dari sisi pribadi ini. Iya. Saya keberatan tuh bicara soal itu. Karena subjektif dan objektif. Subjektif dulu ya. Saya ini orang yang awalnya antusias merespon ketika terwartakan di media bahwa Wapres Gibran itu punya nomor WhatsApp khusus. Hotline, untuk laporan itu laporan, lapor Mas Wapres atau apalah jenisnya itu ya. Silakan dicek, saya simpan di WhatsApp saya. Dari sekian banyak WhatsApp yang saya kirim, itu yang centang 2 dan akhirnya direspon cuma sekali. Dari sekian banyak itu berapa banyak agar pemirsa bisa mungkin ada sekitar, karena saya kapok akhirnya dia sudah kirim lagi. Yang terakhir saya kirim ada 10 sekitar itulah. Sekitar itu. 10 lah ya. Yang saya kirim itu beberapa hari lalu terkait dengan Rempang. Nah, saya lanjut ya. Ya, silakan. Dari sekian WhatsApp yang saya kirim, yang centang 2 dan direspon cuma 1. Itu pun saya ragu, ini yang menjawab manusia atau robot? Auto reply. Kalau mengharapkan Gibran langsung yang membalas sepertinya tidak mungkin. Mewah lah. Tapi paling tidak ada lah mungkin stafnya yang meresponnya. Tapi izinkan saya itu pun ragu. Ragu apakah benar ini manusia bernyawa yang merespon WhatsApp saya atau mesin belaka yang entah mau diapakan pula WhatsApp saya itu. Selebihnya pesan-pesan WhatsApp saya yang lain centang 1 sampai sekarang. Akhirnya saya kapok. Saya cobalah lewat WhatsApp. Seperti itu hasilnya. Kemudian saya coba lewat email. Ada alamat emailnya. Sampai hari ini pun tidak dibalas. Tidak dibalas. Bahkan auto reply pun tidak ada. Lebih parah kan berarti? Iya. Satu-satunya email yang saya kirim cukup panjang memang isinya. Jadi ngapain? Maaf nih kalimatnya ya. Jadi untuk apa sebetulnya ini saluran ini, kanal ini dibuat? Kalau misalnya kelihatannya seperti itu. Ya tahu saya. Ini hanya sekedar untuk mencoba meyakinkan publik bahwa Gibran barangkali bekerja, punya inisiatif untuk membangun kanal komunikasi dengan masyarakat. Tetapi ya jangankan bicara solusi, bicara tentang bagaimana kemudian Istana Wakil Presiden Gibran itu menanggapi laporan pun menurut saya tidak baik, gitu ya. Nah, email tadi juga tidak dibalas. Kemudian saya coba yang ketiga nih. Kabarnya kan kita bisa datang langsung ke Istana Wakil Presiden. Kuota 50 pelapor per hari. Saya cobalah. Saya mulai daftar. Di situ ternyata ada menu. Tanggal berapa, bulan berapa, tahun berapa, saya punya kesempatan untuk menyampaikan laporan langsung. Nah, ke bagian berapa? Kalau sampai 2026 udah penuh. Slotnya udah penuh. Saya nggak tahu tuh. Apakah memang ditutup ataukah memang sudah penuh? Iya. Semua pertanyaan ini lagi-lagi tidak terjawab. Tadi saya bicara tentang legacy, tidak terjawab. Sekarang bicara tentang, saya coba berkomunikasi dengan wakil presiden, juga tidak terjawab. Caranya seperti apa? Itu subjektif ya, pengalaman saya pribadi nih. Nah, sementara kalau secara objektif, patokan saya adalah pada pemberitaan di website wakil presiden. Ada 2 hal yang coba saya ikuti, coba saya cermati di website Wakil Presiden. 1, kegiatan hari demi hari Wakil Presiden. Yang kedua, pernyataan Wakil Presiden.
Tua ceritanya ada kayak naskah pidatonya itu. Yeah. Kayak naskah pidato, berarti saya anggap itu sebagai pernyataan-pernyataan resmi yang layak dianggap oleh Istana Wakil Presiden, layak untuk diketahui, dibaca, dijadikan rujukan berpikir oleh masyarakat banyak. Betul. Dengan berat hati harus saya katakan, dari seluruh pernyataan resmi Wakil Presiden yang tercantum di kertas-kertas itu, saya mau bilang apa ya? Kualitasnya? Tidak ada isinya. Tidak ada isinya. Ya, Tidak ada kualitasnya ya. Sebenarnya tidak terlalu mengagetkan ya. Kalau kita ingat bahwa dulu Gibran sendiri pernah mengatakan dia tidak hobi membaca. Kan? Tidak hobi membaca. Mungkin mirip orang tuanya juga. Tapi suka tidak suka ketika dia menjabat sebagai Wakil Presiden, saya mengharuskan dia sebagai pejabat yang berwawasan. Untuk jarang, sangat jarang. Itu pun sekali lagi tidak ada yang substantif. Tidak ada yang substantif. Tempo-tempo memang media memberitakan tentang bagaimana Gibran ini, saya tidak tahu apakah betul-betul impromptu atau tidak, spontan atau tidak, tapi sekian kali itu pula kepleset lidah kan, sehingga mengutarakan kosakata tidak tepat. Waktu Paralimpik juga. Nah, semacam itulah. Jadi sangat mengganggu bagi saya. Betul. Nah, kemudian kalau kita bicara kegiatan Wakil Presiden sebagaimana yang terekam di website Wakil Presiden. Ya, di satu sisi tidak terlalu kaget, tapi di lain sisi juga mengecewakan sekali bahwa seremonial, program-program yang ibaratnya tinggal ketok palu gunting pita, program-program yang menurut saya tidak ada seorang Wakil Presiden juga akan berjalan dengan sendirinya. Karena itu izinkan saya bertanya, kira-kira aja, kita harus menanggung perasaan terbebani ini berapa lama lagi? Bicara 100 hari pemerintahan Presiden Prabowo, itu di hati saya laksana perbincangan tentang 100 tahun pemerintahan Wakil Presiden Gibran. Saking lamanya gitu. Padahal umurnya baru seumur jagung kan ya, baru sekitar 3 bulan. 3 bulan. Tapi rasanya sudah lama sekali masa-masa berat ini kita lalui. Gitu kan. Anggaplah 100 hari itu adalah masa bulan madu ya. Sekaligus masa euforia. Seorang karyawan baru ketika masuk dalam sebuah organisasi atau perusahaan di bulan-bulan awal pasti akan mencoba untuk unjuk gigi dan menunjukkan bahwa saya bisa tampil prima, berkontribusi sesuatu. Tapi itu lagi-lagi menurut saya tidak tampak, tidak bisa saya lihat, nyaris tidak terukur ketika saya coba mencari rujukan resminya yaitu lewat website Wakil Presiden. Karena itu izinkan saya untuk mengatakan bahwa ketika teman-teman di salah satu media melakukan survei tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap pemerintahan Prabowo Gibran, yang 80-an itu? Ya. Barangkali yang terpikir oleh para responden hanyalah Prabowo. Coba pertanyaannya diubah ya. Mungkin Forum Keadilan yang bikin survei serupa, tetapi menanyakan kepada responden pemerintah ini kepuasan Anda terhadap 100 hari pemerintahan Wakil Presiden Gibran. Kira-kira hasilnya akan seperti apa? Tapi tambahkan satu pilihan jawaban. Apa tuh? Tidak sanggup menjawab, misalnya tambahkan gitu. Karena kalau tidak ada datanya, lantas kita mau menjawab apa kan? Iya, betul. Puas silakan, tidak puas pun silakan. Tapi ada dasarnya. Tapi kalau tidak ada dasarnya, minim datanya, kita punya pembenaran apa untuk mengatakan puas atau tidak puas? Karena itu tambahkan satu pilihan jawaban, tidak sanggup menjawab, tak mampu al-fakir menjawabnya gitu. Pemberitaan tentang kegiatan Wakil Presiden dari waktu ke waktu, pemberitaan ya, saya bicara pemberitaan. Kalau tadi kan pernyataan-pernyataan di Gibran nih, sekarang pemberitaan, berarti ditulis oleh Sekretariat Wakil Presiden. Hampir semuanya, alinea yang pertama mengacu pada Presiden Prabowo. Sampai sejauh itu sesuai asta cita. Menelitinya tuh begitu. Betul, karena pijakan awal itu adalah berarti kan pikiran pertama yang muncul. Iya. Pikiran pertama yang muncul. Spontanitasnya akan tampak di situ. Sekaligus kematangan itu akan tampak kejujuran juga di situ. Nah, tapi yang saya lihat hampir seluruh teks pemberitaan tentang Wakil Presiden Gibran selalu diawali dengan alinea tentang Presiden Prabowo Subianto. Dari sisi psikologi, apa ini? Poin bagus. Apa artinya? Poin bagus. Apa penanda karakter generasi milenial? Satu, mereka dinaungi oleh teknologi. Mereka mulai tahu apa itu sih yang namanya internet. Internet itu tidak lagi harus di PC, di komputer sebesar-besar bagong, tapi sudah bisa hadir di tangan. Dengan demikian kita pahami
bahwa generasi Gibran ini adalah generasi yang overload dengan informasi. Masuk akal ya? Overload. Saking banyaknya informasi. Cara mereka mencari informasi, cara mereka mengelola informasi, dan pada akhirnya cara mereka memproduksi atau mengkomunikasikan isi kepala mereka akan berbeda dengan generasi sebelumnya. Betul. Dalam sorotan yang lebih tajam, mereka sesungguhnya lebih terbuka untuk pemikiran-pemikiran berbeda. Mereka lebih berani untuk speak up. Betul. Bahkan mereka lebih berani untuk menantang norma. Betul, karena mereka langsung berhadapan dengan dunia, bukan dengan adat kecil seperti zaman kita. Kepampanan akan mereka pertanyakan. Dengan kata lain, ringkas cerita, generasi milenial itu adalah generasi yang sesungguhnya punya kesanggupan sekaligus nyali untuk berbeda. Betul. Untuk tampil ke muka. Karena wawasan mereka lebih luas. Tepat. Sekarang coba karakter semacam ini kita hadap-hadapkan ke sosok Gibran Rakabuming Raka. Kira-kira gimana? Gantian jawab. Kelihatannya ada paradok gitu. Ada paradok. Paradoksnya di mana? Paradoknya, beliau ini adalah orang yang kelihatan tidak cukup terbuka dengan informasi. Dan tidak cukup terbukanya itu juga tidak cukup kaya dan tidak cukup terbuka juga. Karena ternyata seperti yang Pak Mas Reja katakan, selama 3 bulan ini dia tidak banding setir, dari tidak mau baca menjadi baca. Satu, berarti dari sisi khazanah pengetahuan justru paradoks. Apalagi? Dari sisi tadi saya katakan karakter generasi milenial adalah berani speak up. Ini tidak tampak. Tidak tampak. Oke lah, misalnya orang-orang dia pernah jadi mahasiswa kan? Iya, pernah jadi mahasiswa. Saya dengar begitu di di Singapura kalau saya nggak salah. Nama universitasnya apa? Yang jelas bukan National University. Kalau di Singapura sulit speak up. Mahasiswa teladan di Singapura saya pikir agak sulit untuk speak up. Karena ini karena kurang demokratis lah. Singapura kayak gitulah. Lee Kuan Yew lah ya. Jadi sekolah di luar negeri tidak serta-merta membuat orang speak up. Menjadi speak up. Dua, tadi saya katakan juga karakter lainnya nih lebih berani untuk menabrakkan diri ke norma, kemapanan. Tidak. Saya lihat tidak. Dalam banyak hal justru Mas Gibran ini jauh lebih konservatif dibanding dengan saya. Terjawab sudah. Kenapa dalam hampir setiap pemberitaan tentang aktivitas wakil presiden, alinea 1 selalu menyebut nama Prabowo Subianto? Karena itu tadi. Wakil presiden kita yang notabene representasi generasi milenial ini tidak sungguh-sungguh konsekuen dengan reputasinya sebagai kaum milenial itu sendiri. Tapi menurut saya maaf ya, saja terkenang. Kalau dikatakan generasi milenial itu terbuka terhadap informasi, kaya akan informasi, dan itu menurut Kang Darmawan tidak tampak pada Gibran. Tampak tidak pada Fufu Fafa. Dia kaya akan informasi loh. Kata Mas Roy ini, tahu dong Mas Roy? Roy Suryo lah, ahli telematika. Coba selesaikan kalimat saya. Menurut Roy Suryo, 99,9% Fufu Fafa adalah nggak berani ya ngomong. Bukan, nggak tahu saya. Nggak tahu. Oke, udah lupakan. Kata dia nih, kata Mas Roy Suryo, Fufu Fafa ini orang yang sangat suka browse. Nah, kembali ke persoalan. Di sini terlihat ada dinamika psikologisnya, sebutlah begitu. Dia kaya akan informasi, tapi sayang beribu sayang, informasi, khazanah informasi yang dia punya, yang dipilih itu, data-data yang mengisi kepalanya, bukanlah data atau informasi yang memungkinkan dia untuk menjadi orang yang mampu untuk speak up. Itu. Demikian pula di pemberitaan, langkah awal alinea pertama itu tetap Presiden Prabowo. Ya bagus sih, dalam tafsiran positif dia menunjukkan bahwa saya loyal, saya loyal. Betul. Presiden Prabowo adalah mercusuar saya. Tapi haruskah seperti itu? Sayang kan, potensi dia sebagai seorang generasi milenial itu harus menggantungkan harapan apapun kepada sosok Gibran Rakabuming. Karena alasan keberadaan dia pun menurut saya itu sudah cacat parah. Ya kita sudah tahu lah ya, hanya nostalgia, kenangan yang tidak menyenangkan tentang bagaimana Mahkamah Konstitusi akhirnya meloloskan, memberikan karpet merah kepada siapapun yang pada akhirnya dimanfaatkan oleh Gibran untuk maju di pelataran kontestasi demokrasi Indonesia. Bagi saya itu cacat yang
amat sangat parah. Ada yang menyebut sebagai anak haram konstitusi dan seterusnya. Alhasil bagi saya, untuk apa kemudian saya menggantungkan harapan kepada sosok semacam ini? Sekarang mari kita coba lihat komposisi kabinet Presiden Prabowo ini berdasarkan kategori generasinya. Betul. Ada baby boomer juga di sana. Betul. Ini ada catatan, anggota kabinet itu ada 48 orang. Dari salah satu portal berita online, terdata 48 orang. Ini belum yang lain-lain. Betul. Dari 48 orang itu, 13 diantaranya adalah baby boomers. Berarti 27%. 27%, ya. Generasi X, 70,83%. Ada Budiman dan lain-lain. Usia kita. Usia kita. Usia yang identik dengan bagaimana menggulingkan Presiden Soeharto, gitu kan ya. Betul. Yang masih mengalami menduduki gedung kura-kura. Betul. Dan masih mengalami di masa-masa SD-nya itu mungkin gelap, belum ada listrik. Mengenal era Porkas SD gitu ya. Kemudian tadi mengenal era ini Aero dan sejenisnya. Tapi memperjuangkan jilbab juga. Gitu. Kemudian masa-masa ketika Ijmi muncul. Iya, betul. Apalagi ya? Pemberedelan di sana sini. Ya, pemberedelan di sana sini. Kemudian bagaimana menyiasati banyak hambatan-hambatan rejim kan begitu. Ya, sekaligus masa jaya-jayanya Indonesia kan saat itu. Betul. Betul kan? Betul. Disebut sebagai macan Asia segala macam. Macan Asia pernah dapat FAO ini. Penghargaan banyak nih. Penghargaan ya. Berarti hitam putihnya kehidupan sepertinya cukup kental kecapan generasi X gitu ya. Oke, 70% tadi di kabinet. 70-an%. Generasi milenial itu cuma satu orang, yaitu Menpora. Oh iya, oke. Apa yang ingin saya katakan? Gibran yang notabene adalah representasi generasi milenial, memang merasa kesepian di dalam kabinet yang notabene hampir semuanya berasal dari generasi yang berbeda. Kesepian. Dia kesepian. Dia punya jabatan, tapi dia kesepian. Saya berharap banyak ketika Presiden Prabowo berinisiatif melakukan retreat di Magelang. Oke. Kan beberapa hari setelah pelantikan kabinet, retreat yuk ke Magelang. Supaya semakin responsif, supaya peduli pada masyarakat, supaya koordinasi bagus, segala macam. Artinya, pokoknya penggemblengan lah ya. Betul. Sekat-sekat antar generasi itu mudah-mudahan akan bisa hilang. Tapi hari demi hari berjalan pasca retreat, kemudian mencoba menyimak apa yang sudah dilakukan oleh Gibran sebagai wakil presiden, saya kembali pada simpulan tadi itu. Simpulan dalam kemasan pertanyaan. Jangan-jangan Gibran ini kesepian di dalam kabinet itu. Dia tidak punya teman. Kalau berbincang-bincang saja sulit, apalagi meyakinkan anggota kabinetnya yang berasal dari generasi yang berbeda. Generasi yang menurut saya alot. Baby boomers kan pasca perang. Betul. Betul kan? Betul. Pasca perang. Generasi X seperti kita ini kan. Seperti kita ini kan. Kan alot semua itu. Itu yang harus dipimpin oleh seorang Gibran. Yang milenial. Orang nomor 2. Dalam kurung generasi milenial. Berat kan? Iya. Jadi wajar kalau dia tidak efektif. Alhasil, kita harus kasihan. Ini kan bukan ibaratnya Siti Nurbaya yang dipaksa kawin. Gibran kan memasuki tampuk itu bukan karena dipaksa. Paling tidak demokrasi kita yang justru demokrasi kita yang menyilahkan. Kita nggak tahu apakah memang ada paksaan dari seseorang atau dari satu kekuatan yang kemudian sementara Gibrannya sendiri sebetulnya tidak merasa oke. Paling tidak dari 3 bulan pertama ini kita tidak menunjukkan bahwa dia happy. Orang happy akan terlihat pada pekerjaannya. Bagi saya perdebatan apakah Gibran sukarela atau dipaksa untuk menjadi wakil presiden tidak lagi penting. Relevan, tapi tidak lagi penting. Karena faktanya dia sekarang sudah jadi wakil presiden. Dia sudah jadi wakil presiden. Tidak ada excuse bagi dia untuk mengatakan, maaf ya, saya kurang mampu berkiprah karena dulu saya dipaksa. Tidak ada lagi ruang bagi alasan semacam itu. Makanya yang kita tunggu adalah 100 hari ini paling tidak, masa bulan madu ini,
masa euforia ini, seseorang yang semestinya tampil prima, apalagi dia adalah generasi milenial, kenapa kemudian dalam ruang diskusi ini kok kinerjanya beda? Saya sampai nggak jadi minum. Saya udah mau minum, nggak jadi minum. Saya minum berkali-kali malah. Banyak kesempatan buat saya gini.